Israel dan Iran sama-sama mengklaim kemenangan dalam perang 12 hari. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut akan bertemu Iran dan tidak menutup kemungkinan untuk membicarakan sejumlah perjanjian. Lantas sampai kapankah gencatan senjata ini berhasil membuat kedua negara tidak lagi berperang? Dan apa arti klaim kemenangan antar negara ini? Kita bahas bersama mantan Duta Besar Indonesia untuk Iran. Sudah ada Mas Dian Wirengjurit. Selamat sore Mas Dian. Selamat sore Mbak Cynthia. Ya Mas Dian, Selamat ini sore pemirsa. selamat sore Mas Dian. Terima kasih untuk waktunya. Ada klaim tiap negara Iran dan juga Israel saling menang dalam perang ini. Apa sebenarnya yang bisa dibaca dari klaim kemenangan Iran dan Israel ini? Terima kasih Mbak Cynthia. Begini, kalau kita dengar kata klaim itu semua negara yang terlibat perang pasti pada tahap tertentu akan saling mengklaim, bukan hal yang aneh. Tapi dalam konteks perang Iran dan Israel ini mari kita lihat yang kasat mata sajalah. Ya kan? Katanya 3 fasilitas nuklir Iran diserang hancur. Tapi kalau dilihat dari data-data saja kok tidak ada radiasi gitu loh ya yang keluar. Sementara kecelakaan di Fukushima Jepang karena bencana alam, terus kemudian Chernobyl karena kebocoran akibat kesalahan manusia, itu semua kadarnya hanya 3,67% uranium yang diperkaya. Tapi radiasinya sudah bisa menimbulkan banyak korban dan kota itu ditutup gitu loh. Yang katanya 3 situs nuklir ini pertama tidak ada radiasi. Kalau kemudian dibilang katanya hancur, ya pasti terganggu programnya. Tapi dunia pasti tahu dong bahwa situs nuklir Iran itu tidak hanya di 3 tempat gitu loh. Tersebar di berapa banyak yang katanya utama menurut versi barat itu ada 7. Ini tapi Mas Dian, 3 katanya. Ya, kalau kita lihat dari klaim kemenangan antara Iran sama-sama klaim menang, apakah ini ada kaitannya untuk memberikan citra kekuatan masing-masing negara ataupun legitimasi politiknya? Saya akan ke situ. Dari klaim fisik saja yang saya katakan, itu tidak masuk akal kalau Israel serta-merta menyatakan menang. Apalagi kalau kita lihat, kalau 1 lawan 1 anak-anak muda bilang apple to apple, Israel juga rusaknya parah kok, ya kan? Semua, ya bukan semua, instalasi militer dan pusat-pusat militer mereka juga terkena sasaran kok. Tapi kok bisa mengklaim menang, tanpa Amerika tidak akan bisa Israel bilang menang. Karena dibantu Amerika saja mungkin karena jelas lebih besar, tidak apple to apple, ya kemenangan Israel sama Amerika buat saya tidak ada artinya. Tapi yang pasti ini Mbak Cynthia, orang juga tahu kok Iran dikeroyok. Apple to apple Israel sudah tidak ada artinya. Secara fisik dibantu oleh Amerika, mereka klaim menang. Padahal kalau mau jujur secara politik dunia pasti memahami dan sekarang banyak masyarakat dunia yang justru pro Iran. Hal ini merupakan kemenangan politik yang luar biasa buat Iran. Dan tidak mudah buat Amerika mengembalikan citranya yang sudah terlihat pengecut dengan mengeroyok Iran. Mas Dian, ini kan saat ini gencatan senjata sedang dilakukan. Ada 12 hari perang. Lalu apa yang bisa dibaca dari gencatan senjata ini? Apakah ini hanya jeda taktis sementara atau bisa berlangsung untuk selamanya perdamaian ini? Kalau dibilang untuk selamanya Mbak Cynthia masih terlalu dini ya. So, kita lihat lagi-lagi kenyataan. Berapa kali gencatan senjata di Gaza itu diingkari oleh Israel dengan terus menyerang. Beberapa kata-kata Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel dan Presiden Amerika Donald Trump itu menurut saya tidak bisa dipercaya kok. Ketika dia bilang katanya tim perunding Amerika dan Israel dan Iran lagi berunding, totalnya Israel 3 hari kemudian menyerang. Ketika Trump bilang akan lihat 12 hari, 14 hari, 2 minggu untuk menentukan sikap Amerika, totalnya dia menembak 3 hari kemudian. Apakah masih bisa dipercaya dengan gencatan semacam ini? Buat saya, gencatan semacam ini jelas sementara,
jelas merupakan jeda, tapi jedanya buat saya taktis karena masing-masing sekarang. Oke, apakah Anda konsolidasi. ingin menyatakan bahwa gencatan senjata ini betul yang dikhawatirkan oleh banyak orang adalah persiapan untuk perang selanjutnya? Kalau dibilang ke arah seperti itu ada benarnya, saya bisa memahami. Tapi kalau melihatnya dengan cara lain, saya cuma mau melihat ini masing-masing sedang mengevaluasi diri ya, sedang berkaca diri. Apa kira-kira akan siap untuk lanjutan khususnya Israel. Kalau bicara tidak dibantu Amerika, karena Amerika dengan gencatan senjata ini mulai menempatkan diri sebagai pihak di tengah. Tapi saya yakin tetap saja bias karena dalam prakteknya dia pasti akan pro Israel. Nah, dalam masa jeda ini kita lihat, tapi yang pasti Iran tidak akan tinggal diam seperti sudah kecolongan sebelumnya. Pasti akan konsolidasi dan kalau gencatan senjata ini tidak dipenuhi oleh Israel, yang terjadi mungkin akan lebih parah bagi Israel. Apakah ada kemungkinan atau potensi dari masing-masing negara untuk melanggar gencatan senjata ini, baik itu Iran maupun Israel? Kalau bicara geopolitik, kalau bicara hubungan internasional, semua kemungkinan itu mudah kemungkinan bisa terjadi. Tapi kita lihat catatan sejarah. Catatan sejarah Iran itu perang dengan Irak, dia diserbu oleh Irak, Irak masuk ke wilayah Iran, usir kembali sampai Iran masuk ke wilayah Irak. Tapi ketika gencatan senjata, Iran malah sepakat untuk mundur ke perbatasan internasional sebelumnya. Artinya tidak tetap menduduki seperti Israel di Gaza atau di tepi barat. Nah, saya tidak bisa melihat karena secara geografis Israel dan Iran terpisah jauh. Makanya tidak mungkin ada perang darat langsung atau perang laut. Yang ada hanya perang rudal dan perang pembom pesawat pembom. Nah, dari konteks ini saja buat saya kemungkinan memang Israel sudah kepayahan, sudah letih, sudah kehilangan semua sebagian besar sumber dayanya. Saya pikir kalau saja Trump benar-benar objektif melihat kenyataan ini, mudah-mudahan gencatan senjata ini akan lama. Kalau kita bicara soal kekuatan militer nih, baik dari Iran maupun dari Israel, seberapa kuat masing-masing negara terkait kekuatan militer yang tersisa, baik itu personel, misil, nuklir, dan juga anggaran? Mbak Cynthia, Ya. memang secara kekuatan militer umum mungkin bisa dikatakan tentara. Masing-masing punya rudal, tapi tidak bisa, dalam konteks ini tidak bisa dibandingkan. Karena apa? Karena tidak mungkin terjadi perang darat atau perang laut. Jadi kalaupun Iran lebih kuat di laut, tidak ada bandingannya karena Israel negara kecil, angkatan lautnya juga di Laut Tengah tidak akan ketemu. Kalau darat tidak akan mungkin terjadi karena harus melewati berbagai negara. Jadi yang bisa diperbandingkan adalah kemampuan kapal terbang dan rudalnya. Kalau dari kapal terbang, kapal-kapal jet tempurnya, Israel jelas lebih kuat karena dibantu oleh pesawat-pesawat jet mutakhir dari Amerika yang negara lain belum punya. Iran sendiri baru tahap pengembangan pesawat jetnya, tapi jet-jet Rusia baru sebagian datang, tapi jet lama masih ikut terbang. Secara angkatan udara, secara laga di udara, memang kelihatan Iran kurang kuat dalam segi pesawat tempurnya. Tapi rudalnya Iran saya yakin jauh lebih banyak dari Israel. Oke, kalau jangkauan rudalnya bagaimana? Jangkauan rudal tidak ada masalah. Iran itu punya jangkauan rudal yang disebut rudal jarak peluru kendali, rudal jarak menengah. Israel juga punya. Jarak menengah itu adalah 500 sampai 5.000 kilo. Nah, rudal terbaru Iran sudah bisa mencapai 2.500 sampai 3.000-an. Artinya Israel itu 2.000 saja sudah sampai. Jadi kalau dari segi rudal bisa dilihat di TV, di berita manapun, ratusan rudal Iran itu bisa menembus akhirnya yang namanya pertahanan udara Israel melalui Iron Dome atau David's Sling atau apapun. Sekarang kalau kita bicara soal kunci perdamaian, celah apa yang bisa dilakukan agar perdamaian ini tidak hanya sementara, tapi juga bisa berlangsung selamanya? Apakah celah diplomasi masih bisa diberlakukan?
Saya latar belakang saya diplomat, saya yakin diplomasi pada akhirnya akan jadi kunci akhir tercapainya gencatan senjata permanen atau perdamaian sekaligus. Tapi yang saya mau bilang begini, Israel itu bukan siapa-siapa tanpa Amerika. Yang menentukan adalah Amerika, dalam hal ini presidennya. Yang sayangnya karakternya seperti itu tidak pernah bisa dipegang dari sejak perjanjian JCPOA, perjanjian nuklir yang tahun 2015. Trump lah yang mencabut semua itu keluar dari JCPOA sehingga Israel makin merasa dapat perlindungan dari Amerika. Buat saya untuk tercapai suatu perdamaian yang harus mengetok Israel adalah Amerika. Amerikanya yang harus berpikiran waras, terutama Presiden. Oke, ini juga dikabarkan bahwa Presiden Trump akan bertemu dengan Iran. Apakah peran dari Trump ini bisa mampu menghasilkan perdamaian antara Iran dan Israel? Saya cuma bilang mudah-mudahan pikiran jernih bisa mengatasi gap antara Iran dan Amerika yang selama ini tidak bisa dipertemukan. Tapi Trump memang dari awal sudah dikenal dengan pribadi yang unpredictable, susah diramalkan. Ketika dia maki-maki Korea Utara, ternyata dia mau ketemu sama Kim Jong Un. Bahkan 3 kali mereka ketemu. Bahwa hasil pertemuan itu membawa perdamaian atau tidak di Korea Utara sampai detik ini masih status quo. Tidak ada kelanjutan pertemuan itu. Kalau sekarang Trump mau bertemu Iran, buat saya kemajuan. Karena sejauh ini Trump sangat-sangat keras terhadap Iran sikapnya karena menganggap rezim Islam Iran itu tidak layak ada. Tapi kalau sekarang menyatakan mau bertemu, buat saya itu sudah secara diplomatik sudah langkah bagus. Oke, kalau kita bicara soal peran-peran dari negara besar lainnya, ada Rusia, Tiongkok, Korea yang tadi Anda sebutkan juga Korea Utara. Seperti apa peran negara-negara ini bisa mempengaruhi perang berkelanjutan atau justru deeskalasi? Kalau saya melihatnya begini Mbak Cynthia, dengan kondisi sekarang saja Trump sudah menyadari bahwa Israel itu tidak bisa lebih lama, tidak bisa bertahan lebih lama dalam perang yang berkepanjangan. Makanya dibantu Amerika. Rusia dan Cina melihat Iran masih mampu menghadapi sebuah negara yang namanya Israel tanpa bantuan mereka. Kalau saja perdamaian atau upaya ceasefire yang dilakukan Trump dengan berusaha menemui delegasi Iran berhasil, buat saya itu suatu perkembangan yang luar biasa. Tapi kalau gencatan senjata ini ternyata hanya sementara karena lagi-lagi baik Netanyahu maupun Trump mengingkari janji, saya kira ke depannya dalam waktu dekat misalnya hal ini terjadi, Rusia dan Cina tidak akan diam seperti selama ini. Karena jelas tidak melakukan konsolidasi, sebagian amunisi atau peralatan militer sudah semakin banyak dikirim. Buat saya kalau saja ceasefire ini gagal, gencatan ini gagal, dan Israel berani-berani mulai menyerang Iran, apalagi dibantu Rusia, saya kira dibantu Amerika, saya kira Rusia dan China tidak akan tinggal diam kali ini. Lalu bagaimana Anda melihat dari peran Uni Emirat Arab? Uni Emirat Arab negara yang mengakui baik Israel maupun Iran. Artinya dia harus netral di tengah. Dia tidak akan mau gegabah memihak salah satu pihak karena negaranya kecil dan rawan ya. Artinya dengan modernisasi yang seperti itu serangan rudal Israel apalagi dari Iran itu bisa merusak mereka dan mereka pasti akan menjadi negara yang paling rugi kalau semua pembangunan kesejahteraan masyarakatnya hancur gara-gara memihak salah satu pihak. Baik, terima kasih Mas Dian Wiranjurit, mantan Dubes RI untuk Iran atas perspektifnya sore hari ini. Terima kasih Mas Dian. Terima kasih Mbak Cynthia, terima kasih pemerintah, selamat sore.